Singa Bangsa Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ipul, selaku pembawa cerita tentang kisah dan pengalaman misteri di channel Singa Bangsa. Terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman semua yang sudah berkenan untuk mampir atau mendengarkan di channel ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, untuk pertama kalinya saya akan menceritakan pengalaman misteri yang dialami oleh narasumber saya. Kejadian ini dialami pada tahun 2015 silam, tepatnya di daerah perkampungan pesisir pantai selatan Kebumen, Jawa Tengah. Baik, mari kita simak kisah cerita berikut ini. Sebut saja namanya Ulum dan Zen. Ulum dan Zen memang tinggal di sebuah kampung di daerah pegunungan yang berada di sekitar pesisir pantai selatan. Dan otomatis untuk pergi ke kota mereka harus melewati hutan jati dan pemakaman. Waktu sudah menunjukkan jam 7 malam. Ulum dan Zen baru selesai sholat maghrib di masjid. Mereka berdua asik ngobrol untuk menyambut perayaan Idul Fitri. Di tengah obrolan mereka, Ulum bertanya kepada Zen, "Zen, gimana petasan kamu? Udah jadi semua?" "Iya, punyaku udah jadi semua. Punya kamu sih?" Zen balik bertanya. "Punyaku tinggal diisi bubuknya aja, tapi belum sempat beli," jawab Ulum. "Waduh, 3 hari lagi kan udah mau lebaran. Beli sekarang aja yuk," saut Zen. "Tapi Zen, ini kan udah malam, gak besok pagi aja?" "Udah, sekarang aja, belum juga bisa. Aku telepon ke temanku dulu aja ya, suruh nalangin." "Terus kesananya kita naik apa?" "Naik motor bapakku aja." "Ya udah, aku pamitan ke ibuku dulu ya," jawab Ulum. Singkat cerita, mereka pun berangkat ke kota sambil asik bersendagurau. Mereka sampai gak menghiraukan jalan yang dilaluinya. Karena saking sepinya, mereka hanya berpapasan dengan beberapa kendaraan saja. Lagi asik bercanda, Ulum meminta Zen untuk menghentikan laju motornya. "Zen, berhenti sebentar ya, aku mau kencing." Tak lama kemudian, Zen menghentikan laju motornya, tepat di pohon besar yang berada di pinggir jalan. Ulum pun segera turun dari motor dan disusul oleh Zen. Tanpa permisi atau berdoa terlebih dahulu, mereka malah asik bercanda sambil memainkan air kencingnya. Namun ketika mereka sedang asik bercanda, tiba-tiba dari arah pohon besar itu muncul banyak makhluk aneh dengan berpakaian ala prajurit zaman dahulu, dengan wajah yang seram dan matanya yang merah. Sontak mereka berdua berlari ke arah motornya. Namun aneh, kakinya Ulum terasa lemas dan tidak bisa digerakkan. Dengan wajah menggigil ketakutan, Ulum pun berteriak minta tolong. "Tolong, tolong, tolong aku Zen, kakiku gak bisa digerakin." Dengan lutut gemetaran, Ulum pun berusaha sekuat tenaga merangkak mendekati Zen. Setelah bersusah payah dan dibantu oleh Zen, akhirnya Ulum pun bisa naik ke motor. Tanpa berpikir lagi, Zen pun langsung melarikan motornya. Tapi ketika Ulum menoleh ke belakang, Ulum berteriak histeris, "Zen, Zen, 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 cepat Zen, prajurit yang tadi mengejar kita." Tak lama kemudian mereka sudah jauh meninggalkan tempat itu. Hingga tak terasa mereka sudah sampai di kota. Mereka berdua berhenti di warung kopi tempat temannya berjualan. Sebut saja namanya Sabri. Dengan menyuguhkan 2 gelas teh hangat, Sabri pun bertanya, "Zen,
Kenapa kok kayaknya lagi ketakutan? Iya, tadi aku habis dikejar-kejar prajurit, Zen menjawab setelah minum tehnya. Sapri tersenyum, seolah tidak percaya dengan apa yang diceritakan oleh mereka berdua. Lalu mereka berdua pun menceritakan semua kejadian yang baru saja dialaminya. Dan tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Mereka berdua berpamitan. Udah ya Pri, udah malam, kita pulang, ucap Zen. Gak nginep aja di rumahku, kata Sapri. Enggak, terima kasih. Motornya mau dipakai besok pagi sama bapak, jawab Zen sambil memakai jaket dan helmnya. Oh ya udah, ini bubuk petasannya. Dengan bersalaman mereka berdua berpamitan. Ulum dan Zen akhirnya pulang. Di tengah perjalanan Zen minta Ulum untuk bergantian mengendarai motornya. Di saat mereka sampai di pertigaan lampu merah, mereka berhenti sejenak, menunggu lampu berwarna hijau kembali. Setelah lampu berubah berwarna hijau, Ulum langsung mempercepat laju motornya. Tepat di perempatan arah ke perkampungan, Zen mulai merasakan keanehan. Badannya tiba-tiba dingin dan bulu kuduknya merinding. Sesekali Zen mengelus lehernya untuk menenangkan rasa cemasnya. Namun, ketika Zen menoleh ke belakang, Zen dibuat kaget dan panik. Dilihatnya banyak prajurit membawa tombak mengejarnya. Ketika itu Zen berteriak, "Lum, cepat Lum, cepat!" Tapi anehnya, Ulum malah tak merespon teriakan Zen. Justru Ulum malah menghentikan laju motornya. Saking takutnya Zen, akhirnya Zen lompat dari motornya. Dia berlari kencang sambil berteriak minta tolong. Tolong, tolong, tolong. Namun anehnya, tak satupun warga yang mendengar teriakannya. Zen terus berlari kencang. Gerombolan prajurit tadi seakan-akan terus mengejarnya. Setelah Zen merasa sudah tidak kuat berlari lagi, Zen pun berhenti di pos kamling dengan nafas yang terengah-engah. Ketika Zen baru mau menyenderkan tubuhnya, prajurit itu muncul kembali. Dengan sisa tenaga yang masih ada, Zen pun berlari kembali hingga sampailah di suatu tempat yang luas dan berpasir. Begitu sampai di tempat tersebut, bertemulah dengan sosok orang tua berpakaian serba putih. Kemudian, sosok tersebut bertanya kepada Zen, nak, kamu lari-lari kenapa? Tolong saya kek, tolong, saya dikejar-kejar prajurit, jawab Zen sambil terengah-engah. Mana prajuritnya? Tanya kakek berbaju putih tersebut. Itu kek, itu, jawab Zen sambil menunjuk ke arah prajurit yang mengejarnya. Ya udah, kamu di belakang kakek saja, biar kakek yang mengusirnya. Setelah kakek selesai berbicara, bersamaan dengan itu semua prajurit yang mengejar tadi menghilang entah kemana. Akhirnya kakek itu menyarankan agar Zen untuk tidur di situ dan tidak pergi kemana-mana. Sementara itu Ulum justru mengalami kejadian yang berbeda. Dia merasa tidak terjadi apa-apa dan dia tidak merasa bahwa Zen sudah tidak lagi bersamanya. Dengan tenangnya dia membawa laju motornya ke arah jalan pulang. Dan sesampainya di rumah Zen, Ulum pun memarkirkan motor di teras rumah Zen. Dia pun tidak merasa kehilangan atau mencari-cari Zen. Dia berlalu begitu saja menuju rumahnya dan langsung tidur di dipan yang berada di teras rumahnya. Keesokan harinya justru yang sebenarnya terjadi. Mereka berdua belum sampai di rumah. Kedua orang tua mereka pun mencari-cari keberadaannya. Semua teman-temannya telah dihubungi tetapi masih nihil. Berita ini pun telah menyebar ke kampung sekitar.
para warga berusaha ikut mencari di mana keberadaan Ulum dan Zen. Setelah 2 hari, Ulum menelpon ibunya, yang saat itu sedang menangis mencari-cari keberadaannya. Saat itu Ulum sedang dikerumunin warga dan diinterogasi. Karena waktu itu Ulum diketemukan sedang tertidur di pinggir kali dekat pemakaman. Dia menceritakan apa yang telah terjadi pada dirinya. Dan Ulum merasa bahwa Ulum telah sampai di rumah dan tertidur di depan rumahnya sendiri. Dengan wajah yang masih kebingungan, Ulum bertanya dan mencari di mana keberadaan teman dan motornya. Setelah ditanyakan ke warga, akhirnya ada salah satu warga yang mengaku melihat keberadaan motornya. Dan warga pun bercerita kalau motornya itu sudah terparkir dari 2 hari yang lalu. Di waktu yang sama dan tempat yang berbeda, Zen juga mengalami kebingungan karena dia terbangun di pinggir pantai yang asing. Dengan wajah yang masih bingung, akhirnya dia mencari tahu dengan bertanya ke salah satu warung yang tak begitu jauh dari tempat dia terbangun. Setelah dia tahu di mana posisinya, akhirnya Zen pun menelpon Ulum dan mereka akhirnya bisa ketemu kembali. Demikianlah sepenggal cerita kisah nyata dari narasumber kita. Kesimpulan dari kutipan cerita di atas, kita bisa belajar bahwa setiap kita melakukan kegiatan apapun, alangkah baiknya membaca doa terlebih dahulu dan menjaga etika sopan santun kita. Begitulah cerita kisah nyata yang dialami narasumber saya. Apabila di antara rekan sekalian yang mau berbagi kisah nyata, bisa hubungi kami via IG atau email. Jangan lupa subscribe, komen, and share untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan. Salam damai dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.